adik-adik. Ya, apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, kita masih dipertemukan lagi walaupun kita ibadah dari rumah. Nah, hari ini kita akan beribadah. Nah, sekarang kakak tanya, hari ini, hari Minggu ini kita memperingati hari apa yuk? Hari Paskah ya. Kalau hari Paskah itu hari apa? Hari apanya Tuhan Yesus? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, berarti Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah menang mengalahkan maut untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, adik-adik, masih kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Kakak undang adik-adik semua untuk berdiri. Kita berdiri ya. Kita memuji nama Tuhan dengan judul lagu Yesus Bangkit dan Menang. Semua masih berdiri ya. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan menang mengalahkan maut. Ya adik-adik, kita masuk dalam doa pembukaan. Adik-adik tutup matanya, kita lipat tangan, kita akan berdoa. Ingat ya, kalau berdoa nggak boleh main-main loh. Ya, kita berdoa harus bersungguh-sungguh. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat penyelamatan-Mu di kayu salib Tuhan, sehingga kami boleh lagi berada di hari ini Tuhan. Engkau selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, dan saat ini kami beribadah bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga bisa berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik masih berdiri ya, belum ada yang duduk. Masih berdiri, kita masih memuji Tuhan. Kita menyanyi Hai Bangkit bagi Yesus. Nyanyi yang semangat ya. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, hancurkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Iya, adik-adik silakan duduk. Kita akan membaca firman Tuhan, dan sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Sekali lagi ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami akan membacakan akan sebagian isi dari kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus berkati agar apa yang kami baca nantinya Tuhan dapat kami mengerti, dapat kami pahami, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami telah siap menyambut firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Iya,
Siap ya Alkitab ya? Sudah siap Alkitabnya? Kalau belum ambil dulu Alkitabnya. Kita akan baca Alkitab yang akan dibacakan oleh Kakak Yeti. Halo. Nah, sekarang duduk manis ya. Ambil Alkitabnya, kita baca Alkitabnya. Nah, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab Matius pasal 28 ayat 5 sampai 6 dan dilanjutkan ayat yang 11 sampai 15 ya, ada 2 perikop. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus dan yang kedua dusta mahkamah agama. Sudah siap? Ayo kakak hitung. 1, 2, 3. Nah, sudah dapat ya? Mudah kan carinya? Nah, mari kita bersama-sama bacakan firman Tuhan kita pada hari ini. Matius pasal 28 ayat 5 sampai 6 dilanjutkan ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa mencari Yesus yang disalib itu, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kamu akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak boleh beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, demikian kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Ya, sebelum kita akan dengarkan cerita, kita kembali lagi memuji Tuhan. Kita menyanyi Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Iya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak Beta. Selamat pagi adik-adik. Wah, kakak harus terima kasih nih sama Bella sama Angel. Mereka dua mau baca ayat hafalan. Adik-adik kapan? Kakak tunggu ya videonya ya.
Nah, adik-adik, sebelum kita dengar cerita, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak Tuhan mau dengar cerita. Bantu kami agar kami gak nonton YouTube yang lain, dan juga ajar kami supaya kami duduk diam dan gak ganggu orang-orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari Jumat sembahyang gak kalian? Ibadah gak? Ayo. Kakak yakin kalian ibadah. Jumat Agung kita menikmati apa? Nah, kita mau memperingati hari kematian. Dan hari ini, hari Minggu, kita mau memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kakak senang deh, karena walaupun masa pandemi gini, gak bisa ketemu sama teman, gak bisa main sama-sama, tapi adik-adik masih bisa sekolah minggu lewat YouTube. Tapi komen ya, biar kakak Beta tahu siapa aja yang datang, siapa aja yang lihat. Nah, adik-adik, hari ini kita merasakan sukacita yang besar. Kenapa? Ada yang jawab nggak? Ada yang bisa nggak? Karena hari ini merupakan hari kemenangan buat orang-orang percaya. Anak-anak yang takut buat Tuhan, anak-anak Kristen yang berdoa sama Tuhan Yesus, hari ini adalah hari kemenangan. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Kalau Jumat Agung kemarin kita memperingati kematian, hari Minggu Paskah ini kita merayakan kebangkitannya. Nah, apa buktinya? Buktinya, adik-adik tahu nggak? Kan Tuhan Yesus disalibkan, terus mayatnya Tuhan Yesus dikuburkan di dalam goa yang besar. Coba lihat dulu, lihat ada nggak? Nah, hari Minggu, pagi-pagi Minggu, kuburnya pas didatangin tutupnya sudah terbuka. Nah, batu kuburnya itu terguling adik-adik. Awalnya tutup gitu, terus kebuka, terguling. Waktu itu kuburnya udah kosong. Maria Magdalena dan Maria lainnya, mereka mau lihat kubur Tuhan Yesus. Tapi malaikat Tuhan bilang kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Waktu dengar, mereka begitu bahagia mendengarkan beritanya. Mereka cepat lari. Mereka mau bilang sama murid-murid Tuhan Yesus bahwa kuburnya sudah kosong. Tapi dengar kabar itu banyak orang-orang yang gak senang. Siapa yo yang gak senang? Imam-imam kepala, mereka gak senang. Terus mereka dibilang, mereka suap, mereka kasih uang buat para penjaga. Mereka bilang kalau jenazah Tuhan Yesus itu udah dicuri. Nah adik-adik, kan kita anak-anak Tuhan, kita udah dengar cerita Paskah, kita udah dengar juga cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Tentu sangat bermakna kalau ketika Tuhan Yesus mati, terus Tuhan Yesus bangkit dari kematian buat menebus dosa adik-adik yang suka bohong, yang suka mencuri, yang suka nggak nurut. Ayo siapa? Nah, Tuhan Yesus sudah tebus dosa adik-adik. Tapi sampai hari ini kita masih dengar ada aja yang masih nyuri, ada aja yang masih nggak nurut, ada juga orang-orang yang bilang aneh-aneh tentang Tuhan kita. Dia bilang beritanya itu bohong, katanya gitu. Berita Injil itu nggak bisa dipercaya, katanya. Nah, adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita harus percaya sama berita kebangkitan Tuhan karena kita sudah ditebus oleh Tuhan.
Marilah kita supaya hidup menuruti sesuai dengan kehendak Tuhan. Janji ya. Nah, kalau kayak gitu udah janji kan? Kita mau doa. Ayo, 1, lipat tangannya. 2, tutup matanya. 3, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini adik-adik yang nonton live streaming di rumah boleh mendengar cerita kebangkitan Tuhan Yesus, cerita Paskah. Ajarin adik-adik ya Tuhan, supaya adik-adik di rumah, anak-anak Tuhan gak nakal lagi, gak suka melawan orang tua, gak suka mencuri, karena mereka adalah anak-anak yang dosanya sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Ampunkan mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan patuh kepada orang tua. Saat ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat mama papa kami, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus yang berkati, sertai mereka yang mendidik kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang membanggakan dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Sertai mereka juga dalam pekerjaan mereka agar kami boleh beroleh berkat daripada Tuhan melalui pekerjaan kami. Dan juga Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat sekolah minggu. Walaupun kami masih sekolah minggu di rumah saja lewat online, tapi kami mohon kasih Tuhan Yesus menyertai anak-anak-Mu agar mereka boleh bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan dan mereka boleh rajin untuk sekolah minggu. Gitu juga buat kakak-kakak sekolah minggunya Tuhan, main musik ataupun operator yang live streaming. Tuhan Yesus berkati kehidupan mereka, tugas-tugas yang mereka buat, agar melalui segala sesuatunya mereka boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui talenta mereka. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat kami yang nonton live streaming, yang di rumah, kami yang masih dalam sekolah, baik di TK, SD. Tuhan Yesus yang berkati supaya kami rajin belajar, menurut buah sama orang tua, dan kami juga boleh menjadi anak-anak yang sehat, kuat, dan boleh menjadi anak-anak yang membanggakan serta takut akan Tuhan. Ajarkan kami juga Tuhan untuk boleh menjadi berkat buat sesama kami. Begitu juga saat ini ketika masih banyak orang terkena COVID-19, ada yang kena kebakaran, ada yang mengalami kena bom. Tuhan Yesus yang memberkati mereka, orang-orang sakit segala sesuatunya, menyertai mereka agar mereka boleh dihiburkan, dikuatkan, beroleh kesehatan dan dimampukan buat kehidupan mereka, supaya mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami mau serahkan semuanya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita siapin dulu ya uang persembahannya. Uang persembahannya kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kalau yang uang robek nggak usah ya. Ya, sambil kita akan memberikan persembahan, kita memuji Tuhan, kasihnya seperti sungai. Sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyi, kita berdoa dulu. Kita akan berdoa, sekali lagi ditutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa, kembali lagi Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kepadamu. Engkau berkati persembahan kami ini, agar bisa berguna untuk kelebaran sayap-Mu di muka bumi ini. Amin. Iya, kita memuji Tuhan kasihnya seperti sungai sambil kita memberikan persembahan syukur. Kasihnya seperti sungai
berkat oleh Kakak Beta. Kita doa ya, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah dengan sukacita, terkhususnya dalam menghayati makna kasih-Mu melalui kemenangan Yesus Kristus hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menghadirkan damai sejahtera bagi kami anak-anak Tuhan dan bagi keluarga kami, serta seluruh anak-anak Tuhan di mana saja, sehingga kami terus merasakan kasih setia Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Bahkan kami juga bisa membagikannya kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian serta adik-adik sekarang ini sampai selama-lamanya. Ya, ibadah kita telah selesai dan dari kakak-kakak sekolah minggu GKM Rumpudak menyampaikan selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.